sampai 14.30 ya. Untuk mempersingkat waktu, Pak Ketua dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang dan salam sehat. Yang kami hormati pimpinan Komisi 3 DPR RI, Bapak Dr. Haji Ahmad Syahroni SE, MIKOM. Kemudian yang kami hormati juga seluruh anggota Komisi 3 DPR RI, rekan-rekan pimpinan, pejabat struktural di lingkungan KPK. Jadi sesuai dengan jadwal yang sudah kami terima, hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal sebagaimana yang sudah diajukan. Yang pertama, untuk menghemat waktu, karena waktunya cukup singkat, kami akan memaparkan terkait dengan kinerja. Ada 3 agenda yang akan kami sampaikan pada pelaksanaan rapat kerja siang ini. Yang pertama adalah tentang evaluasi kinerja, kemudian evaluasi tata kelola kelembagaan dan SDM, kemudian yang ketiga adalah harmonisasi RUHP dan Undang-Undang KPK. Kami masuk kepada slide berikutnya, yaitu tentang kinerja penindakan KPK di semester 1 tahun 2025. Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang kami hormati, bahwa prioritas penanganan perkara tindak pidana korupsi ada 4 selama tahun 2025 ini. Yang pertama adalah terkait masalah tindak pidana korupsi pemerintahan daerah. Nah, ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah beberapa kasus yang sudah kami tangani, antara lain ada pembangunan soal jalan, kemudian pembangunan kantor pemerintah, kemudian proyek pembangunan penyaluran dana hibah di Provinsi Jawa Timur. Kemudian tindak pidana di sektor keuangan, ini ada LPII, kemudian ada PT Taspen, kemudian kredit fiktif, pengadaan mesin edisi, pengadaan iklan di salah satu bank, kemudian juga dugaan korupsi pada pengadaan program sosialisasi dan CSR. Kemudian yang berikutnya adalah tindak pidana di sektor sumber daya alam. Ini berkaitan dengan gratifikasi dalam produksi batubara, kemudian suap terkait izin usaha pertambangan, dan jual beli gas di PGN atau perusahaan gas negara, dan pengadaan gas alam cair atau LNG di Pertamina. Kemudian yang berikutnya adalah tindak pidana korupsi terkait pelayanan publik. Ini berkaitan dengan perhatian terhadap masyarakat, yaitu dugaan pemerasan tenaga kerja yang ada di Kementerian Tenaga Kerja, kemudian digitalisasi SPBU di Pertamina, dan di kuota haji. Dari sini kami laporkan juga bahwa penanganan tindak pidana korupsi sampai dengan Agustus tahun 2025 ada 31 perkara yang tahap penyelidikan. Kemudian dari 31 ini 43 prosesnya adalah penyidikan. Jadi ada sejumlah surat perintah penyidikannya, totalnya sampai dengan saat ini ada 52 dengan 68 tersangka. Ini dibagi menjadi kasus yang dari carry over atau kasus bawaan sebelumnya 181 sprindik dengan 162 tersangka. Kemudian untuk penuntutan ada 56 kasus yang dalam proses penuntutan dan 31 yang inkrah. Untuk penuntutan ini P16 56, kemudian yang pelimpahan ada 43, dengan jumlah terdakwa sebanyak 61, dengan satu berkas perkara ada yang lebih dari 1 tersangka. Dan yang sudah dilaksanakan eksekusi pimpinan ada 53. Kemudian untuk upaya pemulihan kerugian keuangan negara, ini berasal dari denda, kemudian uang pengganti, rampasan yang selanjutnya disetorkan ke kas negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, serta melalui penetapan status penggunaan atau yang sering disebut dengan istilah PSP, jumlahnya ada 544,79 miliar. Selanjutnya, kami laporkan juga berhubungan dengan evaluasi tata kelola kelembagaan atau sumber daya manusia KPK dan optimalisasi pelayanan publik. Sampai dengan
saat ini jumlah pegawai yang ada KPK adalah 1.964 pegawai. Ada 5 dewan pengawas, kemudian 5 pimpinan, kemudian 1.491 PNS KPK, kemudian 280 pegawai negeri yang dipekerjakan dari berbagai sumber, antara lain kejaksaan, kemudian kepolisian, dan beberapa dari kementerian lain, dan 174 CPNS, ini merupakan pegawai baru yang sudah dilantik dan disumpah. Berikutnya untuk pengembangan kompetensi dan penguatan integritas SDM dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Jadi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 17 tentang manajemen pegawai negeri sipil, ini mewajibkan untuk mengikuti pengembangan kompetensi setidaknya 20 jam pelajaran setiap tahun sampai dengan semester 1 2025. Kemudian KPK juga telah menyelenggarakan 44 kegiatan pelatihan klasikal dengan berbagai topik, antara lain investigasi, tata kelola, kelembagaan, internalisasi integritas, pelayanan publik, dan teknologi informasi. Pelatihan ini diikuti oleh peserta dari berbagai unit kerja KPK, termasuk juga pimpinan KPK dan Dewas, jadi bukan hanya terhadap pegawai saja. Beberapa optimalisasi pelayanan publik atau terobosan yang sudah dilakukan, antara lain untuk LHKPN, dengan penggunaan e-materai dalam pelaporan LHKPN sehingga tidak menyulitkan masyarakat atau penyelenggara negara yang melaporkan LHKPN. Di sektor pelayanan gratifikasi, verifikasi laporan gratifikasi secara online dan penyediaan barcode untuk dilakukan setor tunai. Kemudian dari sisi pelayanan pengaduan masyarakat, penerimaan pengaduan masyarakat ini jumlahnya cukup banyak, ribuan. Ini dilakukan melalui pelaporan secara langsung, datang yang bersangkutan dan diterima, serta dilakukan diskusi, tanya jawab, dan melihat atau melakukan penelitian terhadap dokumen yang dibawa oleh masyarakat. Kemudian ada juga mulai sarana SMS, telepon atau 9198, email, termasuk juga media sosial melalui beberapa platform, surat, fax, dan SP4N atau lapor KPK, whistleblowing system, dan pesan-pesan yang lain. Kemudian untuk transformasi digital, kami melakukan KPK digitalisasi, penyusunan kamus kompetensi digital untuk pegawai, kemudian pelaksanaan program pengembangan kapasitas digital, dan penguatan kesadaran budaya digital. Dari sini dapat kami laporkan bahwa optimalisasi pelayanan publik untuk tahun 2025 ini melalui call center ada 2086, kemudian email ada 243, yang langsung datang ada 140, melalui webcam ada 266, melalui X, ini adalah platform, melalui jumlahnya 3, kemudian email informasi ada 2.315, dan demo ada sebanyak 165 kali. Kemudian untuk tren pengaduan masyarakat, rata-rata total laporan ada 2.731 terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Di slide berikutnya, kami lanjut saja kepada optimalisasi pelayanan publik tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. Pengajuan ini pasti akan kami lakukan verifikasi, sebagian kemudian diarsipkan. Nah, dalam proses verifikasi ini nanti akan ditentukan apakah itu menjadi bagian daripada tindak lanjut internal, ataukah kemudian bisa diserahkan kepada APIP, antara lain kepada Inspektorat Kementerian Lembaga, termasuk juga pemerintah daerah, atau kepada APH lain. Kemudian ada juga yang langsung ditangani oleh KPK, atau perlu dilakukan klarifikasi kembali, dan sisanya diarsipkan karena tidak memenuhi persyaratan. Kemudian yang terakhir kami sampaikan berkaitan dengan harmonisasi RUU HAP dan Undang-Undang KPK. Kami sampaikan bahwa untuk penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam RUU HAP, kami berharap bahwa diakomodirnya kekhususan hukum acara tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah tentang ketentuan peralihan yang selaras dengan ketentuan dari batang tubuh, yakni sinkronisasi ketentuan pasal 3 ayat 2
dengan ketentuan peralihan pada pasal 329 dan pasal 330. Kemudian definisi penetapan tersangka yang mendukung pelaksanaan tertangkap tangan, ini juga ketentuan pasal 1 angka 25 tentang definisi penetapan tersangka, ini dapat berpotensi menghambat penetapan tersangka yang merupakan hasil kegiatan tindakan penyelidikan. Kemudian penguatan pemberantasan berikutnya adalah diakomodirnya kekhususan hukum acara terhadap yang pertama, diakomodirnya penyadapan di tahap penyelidikan untuk penanganan tindak pidana korupsi sebagai lex spesialis karena memang dimungkinkan adanya upaya paksa yang dikecualikan pengaturannya sepanjang diatur dalam undang-undang. Berikutnya adalah berkaitan dengan pra-peradilan tidak menghalangi dari perkara pokok sebagai perwujudan hak terdakwa untuk segera diadili dan mencegah tersangka tindak pidana korupsi menjadikan pra-peradilan untuk menunda-nunda sidang. Berikutnya adalah diakomodirnya kekhususan kewenangan KPK, yaitu prosedur khusus yang berlaku bagi penyelidik dan penyidik KPK, penegasan kewenangan perlindungan pelapor, saksi dan korban, jaminan independensi penyelidik, penyidik dan penuntut umum KPK, penegasan kewenangan KPK mengkoordinasikan penanganan perkara koneksitas. Berikutnya, diakomodirnya kekhususan kewenangan KPK terhadap prosedur khusus yang berlaku bagi penyelidik dan penyidik KPK. Ini adalah berkaitan penyidik menemukan bukti permulaan, kemudian penetapan tersangka di awal penyidikan, konsistensi ruang lingkup penggeledahan, izin penyitaan tidak perlu diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri, cukup pemberitahuan ke Dewan Pengawas. Kemudian penegasan kewenangan perlindungan pelapor, saksi, dan korban. Berikutnya, yang terakhir adalah jaminan independensi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum, penyerahan berkas perkara tidak perlu melalui penyidik Polri, penyelidik dan penyidik KPK tidak perlu dikoordinasi, diawasi, dan diberi petunjuk oleh penyidik Polri, penyidik KPK dalam menghentikan penyidikan tidak wajib melibatkan penyidik Polri. Kemudian KPK memiliki kewenangan penuntutan di seluruh wilayah Indonesia dan penggeledahan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum tempat penggeledahan tidak berlaku bagi penyidik Polri, bagi penyidik KPK. Yang berikutnya adalah penegasan kewenangan perlindungan pelapor, saksi, dan korban. Jadi untuk data-data terkait sinkronisasi antara RUU HP dengan Undang-Undang KPK, suratnya sudah kami kirimkan pimpinan. Untuk selanjutnya, tentu ini merupakan kajian dan mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut. Demikian presentasi singkat yang dapat kami laporkan, dapat kami sampaikan, mudah-mudahan selanjutnya bisa dijadikan bahan untuk diskusi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Laporan singkat tapi padat. Bagus sekali Pak Ketua. Saya apresiasi. Cuman saya to the point aja. Terkait dengan masalah terminologi OTT yang selama ini cukup signifikan dari zaman periode sebelum dan sebelumnya. Yang kita pahamin Pak, kan pasti ruang publik ini di media terkait OTT yang kita pahamin adalah tertangkap tangan di seketika waktu, bersamaan. Bukan pada pisah tangan antara tempat satu dengan tempat yang lain. Kan terjadinya OTT yang kita pahamin adalah tempat terjadinya transaksi yang dilakukan di waktu yang sama. Terjadinya penangkapan yang memang mestinya, apakah bapak-bapak di penyidik tidak menunggu waktu ruang yang pas dalam suasana yang kiranya mungkin, saya contohkan Pak, kami lagi waktu Rakernas Pak. Kan penangkapan di waktu yang sama tapi beda tempat. Kenapa akhirnya Ketua Umum saya memerintahkan saya untuk menyampaikan secara langsung. Secara logika,
tindak pidana yang dilakukan yang bersangkutan, mungkin di saat yang sama Bapak tangkap, kalau ada orangnya Pak, lebih baik di waktu yang sama tangkap semua Pak. Tapi mungkin yang satunya kabur duluan, entahlah terminologi apa yang namanya, kabur lah ceritanya. Walaupun dia nggak tahu katanya. Tapi kita berharap Pak, Bapak punya momen waktu yang pas. Kenapa saya bilang waktu yang pas? Kita semua di sini 8 partai, jangan sampai lembaga partai politik yang ada di bumi ini kita nggak dihargai Pak. Kita pengen penegakan hukum yang Bapak lakukan, kita dukung 1000% Pak. Tindak pidana siapapun pelakunya, orangnya Pak, sikat Pak, tanpa pandang bulu. Tapi kalau mekanisme penangkapan yang tidak bersamaan, kalau waktu yang tidak pas, sampai ada masuk ke ranah dalam ruangan, ke kamar seseorang masuk, Pak, saya salut Pak sama anggota Bapak. Masuk ke kamar seseorang, ramahnya luar biasa Pak. Itu saya jempolin Pak. Karena komunikasi humanis terhadap pelaku penyidik yang masuk ke kamar seseorang, tapi humanis, itu baik sekali Pak. Kita apresiasi. Tapi kita lebih sangat apresiasi kelembagaan politik kita, kelembagaan Bapak, tolonglah Pak, dihargain satu sama lain. Kita nggak mau akhirnya merasa bahwa ini partai politik sok-sokan, mau sok bersih. Enggak Pak, di Republik ini nggak ada yang bersih Pak. Kita pengen bahwa proses penegakan hukum yang Bapak lakukan sesuai koridor yang kita pengen pahamin, dan tolong jelasin ke kami Pak. Apakah OTT yang dimaksud adalah bersama-sama waktu yang sama, atau kalau memang orangnya sudah berpindah tempat dinamakan OTT plus, atau sekalipun Pak, kalau memang OTT-nya tidak dalam kapasitas yang sama, mendingan namanya diganti Pak. Jangan OTT lagi. Tapi perlaku tindak pidana orang yang pisah tempat bisa saja dikenakan pasal turut serta, bahwa yang bersangkutan adalah pelaku dari tindak pidana yang sebelumnya ditangkap. Mungkin itu Pak Ketua, mungkin teman-teman habis ini pendalaman yang akan disampaikan oleh Pak Ketua KPK. Silakan Pak. Baik, terima kasih pimpinan. Kami sampaikan karena langsung tadi pertanyaannya itu poin terkait masalah OTT. Baik, jadi kami akan menjawab, nanti mungkin jawaban kami juga akan dibantu atau direspon oleh pimpinan yang lain, karena saat ini kami hadir bersama 3 pimpinan yang lain. Kami laporkan bahwa untuk Prof. AJP, Agus Joko Pramono, saat ini beliau ada kegiatan di luar sehingga tidak bisa hadir. Ada juga dari Deputi Indah, ada Pak Sekjen, ada Deputi Dikmas, kemudian ada Deputi Penindakan Pak Asep. Jadi sebelumnya kami akan laporkan atau kami sampaikan ini terkait nomenklatur atau terminologi daripada OTT. Jadi terminologi OTT ini sebenarnya kami tidak pernah menyampaikan pimpinan. Ini adalah terminologi yang mungkin menjadi sebuah kebiasaan gitu, budaya, atau ya masyarakat menganggap ini adalah sebuah istilah gitu, OTT, operasi tertangkap tangan. Tapi kami dari KPK sendiri mensikapi atau menyebut sebenarnya adalah dengan sebutan tindakan penyelidikan, sebagaimana diatur dalam pasal 102 ayat 1 dan ayat 2 kami bacakan pimpinan, bahwa penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Kami laporkan juga bahwa penanganan masalah pemberantasan tindak pidana korupsi ini, jadi kami berpikirnya secara normatif sistematis. Artinya bahwa normatif sistematis ini adalah perbuatan yang digolongkan kepada extraordinary crime. Oleh karena itu maka penanganan, cara-cara penindakannya pun kami juga lakukan secara extraordinary crime, tapi dengan batasan berdasarkan aturan, norma, undang-undang yang menjadi payung hukum yang bisa dilakukan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, terkait dengan perkara atau kasus yang terjadi di Kolaka Timur berhubungan dengan pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur ini tahun 2025, kami laporkan bahwa kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang kemudian kami olah dengan cukup lama, kemudian dengan berbagai sumber pendekatan, artinya bahwa informasi tersebut kami kaji, kami telaah kepastiannya, keakuratannya, sehingga dari situ kemudian kami terbitkan surat perintah yang ditandatangani oleh pimpinan. Nah, dengan adanya surat perintah ini, kami melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain pastinya adalah penyadapan, kemudian kegiatan-kegiatan lapangan, dan di lapangan itu kami menemukan, ya, dari beberapa orang yang kemudian dilakukan atau diamankan, kami menemukan bukti yang akurat, sehingga kami anggap prosesnya adalah fultoid. Dalam hal ini, tindakan yang kami lakukan saat itu adalah pastinya meminta keterangan. Kemudian selain meminta keterangan, bukti berupa uang juga sudah kami pegang. Kemudian dengan keterangan-keterangan tersebut, kemudian ada beberapa tempat. Jadi bukan hanya di Kendari saja pimpinan. Ini juga kami lakukan ada di tempat lain, yaitu di Jakarta. Karena pihak swastanya posisinya saat itu ada di tempat lain, di Jakarta. Nah, dengan 2 lokasi dan beberapa orang yang sudah kami lakukan tindakan penangkapan tersebut, didapatkan informasi bahwa uang tersebut ini semuanya adalah ditujukan kepada seseorang yang merupakan pejabat atau kepala daerah atau penyelenggara negara. Waktu itu posisinya yang bersangkutan tim menganggap bahwa ada di lokasi tersebut atau masih di sekitar pulau tersebut atau di provinsi tersebut. Tapi ternyata yang bersangkutan sudah meninggalkan tempat dan sudah berada di tempat lain. Jadi posisinya adalah kami lakukan pengembangan tindakan penyelidikan dengan melakukan pengejaran ke tempat tersebut. Nah, ini yang perlu kami luruskan pimpinan, bahwa yang mungkin diisukan atau disampaikan atau mungkin didengar di lapangan saat itu, terutama di lokasi acara, bahwa itu sama sekali tidak ada anggota atau pegawai KPK yang melakukan kegiatan pada malam itu. Karena posisinya mereka sedang dalam perjalanan. Kami monitor pergerakannya dari Kendari ke Makassar, mereka harus transit dulu di Balikpapan. Karena itu merupakan perjalanan yang tercepat menuju ke Makassar. Nah, dari situ kami yakin bahwa kalau toh memang ada mungkin yang melakukan kegiatan-kegiatan, kami pastikan bahwa itu bukan pegawai KPK, bukan para penyelidik yang kami tugaskan berdasarkan surat perintah. Mereka masih prosesnya dalam perjalanan. Nah, nanti agak malam mereka baru datang, itu pun juga tetap ada laporan, posisi, kegiatan, cara bertindak, dan lain-lain. Dan untuk menghindari hal-hal yang sifatnya kontraproduktif, meskipun kami tahu bahwa sebenarnya di hari Kamis itu kegiatan belum dimulai, prosesnya baru dilaksanakan ya mungkin semacam registrasi dan lain-lain, kami juga tidak mau masuk ke dalam situ untuk mengantisipasi hal-hal yang lain. Kami berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat untuk meminta dukungan dan melakukan cara-cara yang kooperatif, cara-cara yang tidak mengganggu proses yang sedang berjalan di tempat tersebut, ya, dengan harapan bahwa yang bersangkutan juga bisa kooperatif, dan alhamdulillah puji Tuhan bahwa itu pun akhirnya bisa berjalan dengan baik, dan akhirnya ada proses pemeriksaan atau permintaan keterangan pada saat pagi harinya. Kemudian yang perlu kami tekankan juga, kami tetap memperhatikan proses 1 kali 24 jamnya. Dari mulai proses penangkapan yang awal, sampai kemudian kami lakukan ekspos di tengah malam, sampai kemudian terbit surat perintah penyidikan dan lain-lain, semuanya kami memperhatikan dan menghitung, jangan sampai 1 kali 24 jamnya habis. Karena itu merupakan pertanggungjawaban dan mengantisipasi adanya proses, pastinya mungkin pra-peradilan atau gugatan-gugatan lain terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kami laporkan bahwa ini merupakan pengembangan dari penyelidikan. Kalau misalkan penyelidik
atau penyidik yang saat itu di lapangan tidak mendapatkan keterangan, tidak mendapatkan bukti, dan tidak menganggap fultoid, kami yakin bahwa kami juga tidak akan melakukan hal-hal yang lebih daripada kewenangan kami. Jadi itu respon dari kami. Mungkin pimpinan yang lain mau menambahkan, silakan. Kalau diizinkan, pimpinan. Bentar dulu. Berarti anggota yang pada pagi hari 03.20 sampai saya catat itu Pak, datang ke kamar seseorang mengatasnamakan penyidik Pak. Berarti itu palsu berarti ya? Bukan anggota. Jam 3:30 loh Pak. 3:30 dia datang ke kamar seseorang mengatasnamakan penyidik KPK. Jadi kalau tadi Pak Ketua menyampaikan itu bukan anggota, berarti itu palsu mengatasnamakan penyidik dari KPK. Karena 3 orang datang. Jam 01.40 di lobi, berbondong-bondong Pak. Saya takut Pak, ini jadi keributan. Karena suasana yang tidak seharusnya terjadi. Lagi-lagi apakah ini anggota Bapak secara benar atau memang mengatasnamakan untuk mencari kegaduhan? Kan kita nggak tahu. Kalau Bapak siang ini menyatakan bahwa itu bukan anggota penyidik KPK, berarti bahaya Pak. Suatu ketika, next misalnya, jangan sampai terjadi di partai lain. Hal-hal demikian terjadi. Kiranya mungkin di rapat ini secara terbuka, secara kelembagaan, bahwa kita saling menghormati Pak, di antara penegakan hukum dengan partai politik yang memang lagi buat acara di mana partai politik semua di ruangan ini 8 partai pasti punya masalah di anggotanya masing-masing. Saya dukung Pak atas penegakan hukum yang Bapak lakukan, kepala daerah, kayak anggota DPR, kayak sekalipun gubernur, sekalipun pejabat terkait di Republik ini, Pak, kita dukung Bapak menindak mereka-mereka yang korupsi Pak. Tapi tolong dikemas dengan begitu humanisnya. Kelembagaan kita saling menghormati, dan jangan lagi ada atas nama seperti, maaf Pak Johanis Tanak, tiba-tiba Pak Johanis Tanak ngomong, oh ini ada OTT, tapi orangnya di sana misalnya gitu. Ternyata terkonfirmasi bukan Bapak yang ngomong. Ini wartawan yang menyeplit cerita tentang seolah-olah pemberitaan sebelum penangkapan itu terjadi. Mohon maaf Pak Johanis Tanak, biar langsung bicara enak. Silakan Pak Ketua. Saya sampaikan dulu pimpinan. Yang kami maksud bahwa bukan anggota itu pada saat malam. Gitu. Kalau yang ke hotel itu dipastikan bahwa itu adalah pegawai KPK. Iya, Pak Deputi pastikan? Pastikan. Ya. Jadi awalnya kami berharap bahwa yang bersangkutan hasil koordinasi dengan APH setempat, yang bersangkutan akan datang kooperatif. Tapi kami tunggu karena tidak datang, akhirnya kami lakukan mendatangi tempat beliau. Jadi yang kami laporkan tadi adalah pada saat sore sampai dengan malam, itu kami pastikan bahwa anggota kami tiba di Makassar itu sudah malam sekitar jam 9, jam 10 baru tiba. Adalah pegawai KPK, resmi itu. Siap. Mungkin teman-teman ada yang mau